warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Cynthia di pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak ini kita bagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pasif dan gangguannya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi yang kita dapat mudah dicerna dan mudah diserap. Untuk semuanya yang belum subscribe channel Bintang Guru, jangan lupa di subscribe, like, share, komen videonya, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke sistem gerak, yaitu alat gerak pasif dan gangguannya. Next, nah, sistem gerak itu merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Jadi setiap pergerakan tubuh di dalam tubuh kita ini diatur sedemikian rupa oleh sistem gerak. Nah, yang akan dipelajari di sistem gerak yaitu yang pertama ada rangka, yang kedua ada tulang rawan dan sejati, yang ketiga ada sendi dan gangguan tulang dan sendi, lalu yang keempat ada otot dan gangguan otot, dan yang kelima ada teknologi pada sistem gerak. Namun yang akan dibahas hari ini hanya poin nomor 1, poin nomor 2, dan poin nomor 3. Oke, kita next ke materi. Nah, sebelumnya organ yang mendukung kerja sistem gerak itu ada dua. Yang pertama ada rangka dan yang kedua ada otot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rangka dulu. Nah, rangka ini merupakan alat gerak pasif yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif dan terdiri atas jaringan otot. Jadi perbedaannya kalau rangka itu alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jadi rangka itu terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati, sedangkan otot itu atas jaringan otot itu sendiri, ya. Nah, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang rangka. Nah, rangka ini tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Jadi tulang-tulang ini yang saling berhubungan disebut rangka. Nah, lalu apa sih fungsi rangka? Nah, fungsi rangka ini yang pertama sebagai alat gerak pasif. Sudah jelas ya, tadi dijelaskan kalau alat gerak pasif ini rangka. Nah, kalau yang aktif itu otot. Lalu fungsi rangka yang kedua memberikan bentuk tubuh. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki rangka-rangka dalam tubuh kita, nah, tubuh kita tidak akan memiliki bentuk yang sesempurna ini. Lalu yang ketiga, menopang berat tubuh. Nah, jadi berat tubuh kita ini ditopang oleh si rangka. Lalu yang keempat, tempat melekatnya otot. Nah, otot sebagai alat gerak aktif, nah, dia itu menempel pada rangka. Nah, makanya rangka ini disebut alat gerak pasif karena pergerakan dari alat gerak aktif tadi yaitu otot, ya. Nah, lalu yang kelima, melindungi organ vital. Lalu tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Jadi sel darah merah ini atau sel darah putih, nah itu tuh dibentuk pada sumsum tulang. Lalu yang terakhir, tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Selanjutnya nih, ada gambar susunan rangka manusia. Jadi ini banyak sekali rangka-rangka di dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini ada tulang belakang atau verteb. Nah, bisa ada leher, ada punggung, pinggang, kelangkang, ada ekor. Nah, lalu di sini ada di tangan, ya, ada pengumpil, jari tangan, pergelangan, hasta, lengan. Nah, lalu di sini ada
pada bagian dada atau tulang rusuk. Nah, ada rusuk sejati, ada rusuk pertama, ada tulang dada, ada rusuk melayang, ada tulang tajuk pedang. Nah, tulang tajuk pedang ini terdapat pada bawah ujung tulang bagian depannya ya. Nah, lalu ada tulang tengkorak. Nih, tulang tengkorak ini terdapat beberapa bagian. Nah, ada ubun-ubun, ada kepala belakang, ada pelipis, rahang bawah, dahi, mata, hidung, rahang atas. Nah, selain itu ada tulang paha, tulang betis, kering, pergelangan kaki, jari kaki, dan ada juga tulang yang melindungi organ vital seperti tulang kelangkang ya. Lalu di situ ada tulang belikat. Belikat terdapat di belakang bagian tulang rusuk. Nah, ada tulang selangka juga. Nah, itu banyak sekali susunan rangka-rangka dari manusia ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan letak pada tubuh, rangka dikelompokkan menjadi dua. Nih, ada rangka aksial dan ada rangka apendikuler. Nah, rangka aksial ini atau bisa disebut sumbu tubuh terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang hyoid. Nah, tulang hyoid ini tulang yang berbentuk U, bisa pada rahang manusia. Lalu ada rangka apendikuler. Nah, rangka apendikuler ini bisa kita sebut atau anggota tubuh. Nah, menyusun alat gerak dan jumlahnya sepasang. Nah, jadi rangka apendikuler ini jumlahnya pasti sepasang. Contohnya apa? Contohnya ini ada tulang selangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengumpil, hasta, tulang tangan, dan kaki. Oke, next ke... Nah, tadi kan kita membahas tentang rangka. Sekarang bagian B, kita membahas tentang tulang rawan. Nah, tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang rawan. Nah, jadi yang perlu diingat di sini yaitu tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar. Nah, lapisan luarnya apa namanya? Namanya itu perikondrium. Nah, berfungsinya mensuplai makanan bagi tulang rawan ya. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, di sini ada gambar letak tulang rawan pada tubuh manusia. Jadi tulang rawan ini ada pada telinga, ada tulang rawan hidung, tulang rawan dada, tulang rawan antar rusuk, tulang rawan lutut, terus ada spesies pubis, ada tulang rawan sendi. Nah, jadi itu bagian-bagian tulang rawan di dalam tubuh kita. Oke, banyak sekali ya. Dan itu tuh ada tulang rawan seperti elastis, ada hialin, ada serat ya, jadi berbeda-beda. Nah, tadi kan kita sudah membahas tulang rawan, sekarang kita membahas tentang tulang sejati. Nah, tulang sejati ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Oke, di sini tulang sejati atau tulang keras ya. Nah, di sini itu berfungsi sebagai penyusun atau yang menyusun berbagai sistem rangka. Nah, tulang sejati ini tersusun sel osteosit ya. Bisa dilihat di gambar, ini ada gambar tulang sejati. Nah, tulang sejati ini, nah itu pada bagian tulang paha atau femur. Itu di dalamnya itu terdapat sumsum tulang ya. Terus kalau di melintang, dipotong melintang itu ada ini tulang spons. Terlihat ya, ada tulang keras, lalu di situ ada pembuluh darah ya, ada saluran Havers.